Plato, nama yang kini abadi dalam dunia filsafat, lahir di tengah situasi politik yang kacau. Athena, kota tempat ia dibesarkan, bukan hanya pusat seni dan budaya, tetapi juga panggung kekacauan yang dipenuhi konflik dan pergantian kekuasaan. Demokrasi pernah berjaya namun cepat digantikan oleh tirani. Di tengah kegelisahan inilah, Plato tumbuh sebagai pemuda dari keluarga terpandang yang sejak dini terbiasa dengan pendidikan tinggi, seni, dan sastra. Tapi hidupnya berubah drastis ketika ia bertemu dengan seorang pria tua berpenampilan sederhana, namun berbicara dengan kedalaman luar biasa, Sokrates. Plato jatuh hati pada cara berpikir Sokrates. Bagi Sokrates, kebenaran bukan sesuatu yang diajarkan, melainkan ditemukan lewat pertanyaan dan dialog. Ia tidak memberikan jawaban, melainkan menggugah. Cara ini membakar semangat intelektual Plato, yang mulai melihat bahwa dunia bisa diubah bukan hanya dengan senjata atau kekuasaan, tapi dengan pemikiran. Sayangnya, kecintaan itu justru membawa duka besar. Ketika negara menganggap Sokrates sebagai ancaman, ia dijatuhi hukuman mati. Plato menyaksikan bagaimana seseorang yang membela kebenaran justru dihukum oleh negaranya sendiri. Dan dari sanalah, benih perjuangan panjang Plato bermula. Kematian Sokrates meninggalkan luka mendalam dalam jiwa Plato. Ia merasa dikhianati oleh sistem yang mengaku demokratis, tapi ternyata bisa membungkam suara kebenaran. Plato pun memutuskan meninggalkan Athena, tidak hanya untuk menghindar, tapi untuk mencari makna yang lebih dalam dari kehidupan, keadilan, dan kebenaran. Dalam pengembaraannya ke berbagai wilayah dari Italia hingga Mesir, ia tidak hanya belajar dari budaya dan filsafat lain, tetapi juga menguji dan mengasah pikirannya sendiri. Di tempat-tempat baru itu, Plato mulai menyusun kerangka pemikirannya. Ia yakin bahwa dunia yang kita lihat hanyalah bayangan dari realitas sejati. Di balik dunia nyata ada dunia ide yang lebih murni dan sempurna. Gagasan ini menjadi pondasi pemikiran Plato yang ia tuangkan dalam bentuk dialog-dialog yang hidup dan mendalam. Ia tidak menulis buku pelajaran, melainkan percakapan antara tokoh-tokoh filsafat, terutama Sokrates, yang membahas berbagai topik seperti cinta, keadilan, politik, dan pengetahuan. Tapi lebih dari sekadar karya intelektual, tulisan-tulisan Plato adalah bentuk perlawanan. Ia ingin memastikan bahwa kematian Sokrates tidak sia-sia. Ia ingin memastikan bahwa dunia tahu bahwa berpikir kritis, mempertanyakan, dan mencari makna adalah hak setiap manusia. Dan itu tidak boleh dibungkam. Plato sadar bahwa pemikiran tidak bisa berkembang jika hanya disimpan dalam tulisan. Ia ingin menciptakan ruang tempat orang-orang bisa berdiskusi, mempertanyakan, dan bersama-sama membentuk cara pandang baru terhadap dunia. Maka, ia mendirikan akademi, sebuah lembaga pendidikan yang kelak dianggap sebagai cikal bakal universitas modern. Di tempat ini, para pemuda dari berbagai wilayah datang bukan untuk belajar teknik atau perdagangan, tapi untuk memikirkan hidup. Akademi Plato bukan ruang kelas biasa. Tidak ada sistem nilai seperti sekarang, tapi ada kebebasan untuk bertanya dan menyanggah. Plato tidak mengklaim dirinya sebagai pemilik kebenaran. Ia justru mendorong murid-muridnya untuk berpikir lebih dalam dan menggugat kebiasaan lama. Ia ingin membentuk pemimpin-pemimpin yang tidak hanya pintar, tapi juga bijaksana. Disinilah pula ia membimbing murid legendarisnya, Aristoteles. Namun lebih dari itu, akademi menjadi simbol bahwa pendidikan adalah kekuatan paling dahsyat untuk mengubah dunia. Di tengah dunia yang masih mengandalkan kekuatan militer dan politik, Plato hadir membawa senjata yang berbeda, pemikiran jernih dan akal sehat. Salah satu warisan terbesar Plato adalah gagasan tentang dunia ide. Menurutnya, semua hal di dunia ini hanya merupakan bayangan dari bentuk ideal yang abadi. Sebuah kursi di dunia nyata bisa rusak atau berubah bentuk, tapi ide kursi adalah tetap. Begitu pula dengan keadilan, kebaikan, dan kebenaran. Pemikiran ini membuat Plato percaya bahwa pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu melihat dunia melalui kacamata ide, bukan sekadar kepentingan sesaat. Dalam karya terkenalnya Republik, Plato menggambarkan visi tentang negara ideal, bukan demokrasi atau tirani, tapi sebuah masyarakat yang dipimpin oleh para filsuf. Ia menyebut mereka sebagai raja filsuf.
pemimpin yang bijak, adil, dan berpikir jangka panjang. Di negara ideal versi Plato, pendidikan adalah prioritas, kebaikan menjadi tujuan utama, dan keserakahan ditekan oleh akal budi. Namun tentu saja gagasan ini bukan tanpa kritik. Banyak yang menuduh Plato terlalu utopis. Tapi bagi Plato, mimpi adalah awal dari perubahan. Dan lewat tulisannya, ia mengajak dunia untuk setidaknya mencoba berpikir, bagaimana kalau dunia dipimpin oleh orang bijak, bukan hanya orang kuat. Plato wafat dalam usia senja, tapi pikirannya tak pernah mati. Gagasan-gagasannya menjadi fondasi dari seluruh filsafat Barat. Para pemikir besar setelahnya, seperti Aristoteles, Descartes, hingga Kant, berutang pada dialog-dialog Plato. Bahkan hingga hari ini, saat manusia membicarakan keadilan demokrasi atau jiwa manusia, nama Plato tak bisa dilepaskan. Akademi yang ia dirikan terus berkembang dan menjadi model bagi lembaga-lembaga pendidikan di seluruh dunia. Konsep debat terbuka, logika, dan pembelajaran kritis yang ia wariskan masih diajarkan di universitas-universitas terbaik saat ini. Di luar dunia pendidikan, ajaran Plato juga mempengaruhi seni, politik, bahkan cara kita memandang moralitas dan etika. Warisan terbesar Plato bukanlah buku, bukan pula institusi, tetapi kebebasan berpikir. Ia membuka jalan bagi manusia untuk berani bertanya, mempertanyakan segalanya, bahkan hal yang paling dasar. Di dunia yang terus berubah, Plato tetap menjadi suara yang mengajak kita berhenti sejenak dan bertanya, apa sebenarnya makna hidup ini? Plato telah tiada berabad-abad lalu, tapi suaranya masih menggema dalam ruang kelas, forum diskusi, dan bahkan dalam percakapan sehari-hari. Ia membuktikan bahwa ide bisa hidup lebih lama dari manusia. Ia membuktikan bahwa seorang murid yang kehilangan gurunya bisa tumbuh menjadi pemikir yang mengubah dunia. Dari kematian Sokrates, Plato tidak tenggelam dalam dendam. Ia justru membangun warisan yang tak lekang oleh waktu. Ia mengubah luka menjadi pelajaran dan menjadikan pemikiran sebagai kekuatan tertinggi. Di tengah dunia yang sering riuh oleh kebisingan, Plato mengingatkan kita bahwa kebenaran ditemukan dalam keheningan berpikir. Jika kisah ini menggugahmu, jika kamu percaya bahwa ide bisa mengubah dunia, dukung terus channel Biografi Kilat dengan menekan like. Tuliskan pandanganmu di komentar dan jangan lupa subscribe, agar kamu tidak ketinggalan kisah tokoh-tokoh lain yang telah membentuk dunia lewat jalan yang tak biasa. Karena seperti Plato, kita semua punya kekuatan dalam pikiran.